Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Saya Abel Rahman Hakim, absen 01. Saya Adina Kurotol Eni Tirtawinarta, nomor absen 2. Saya Ahmad Hanur Rifki dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 3. Saya Alina Moldia Mahmuda, nomor absen 4, kelas 11 MIPA 1. Nama saya Akila Mutia Dewi dari kelas 11 MIPA 1, nomor absen 5. Saya akan mempresentasikan Materi sejarah tentang kedatangan tentara sekutu dan Nica. Selamat menyaksikan. Kedatangan sekutu, kembalinya Belanda ke Indonesia. Rombongan pertama tentara sekutu, Afnei, datang ke Indonesia pada 29 September 1945. Sekutu datang ke Indonesia diboncengi NISA, Netherlands Indian Civil Administration. Sekutu yang ditugaskan ke Indonesia ternyata telah mengadakan perjanjian rahasia dengan Belanda yang disebut Civil Affair Agreement pada 24 Agustus 1945. Isi perjanjian itu adalah tentara pendudukan Inggris di Indonesia akan memegang kekuasaan atas nama pemerintah Belanda. Pada tanggal 8 September 1945, Louis Mountbatten atau pemimpin dari Operasi South East Asia Command atau disingkat SEAC mengutus tentara Afnei untuk datang ke Indonesia. Pada tanggal 14 September 1945 di bawah pimpinan Mayor Greenhalgh, ia dan pasukannya turunkan atau diterjunkan dengan parasut di lapangan terbang Kemayoran. Dan kemudian pada tanggal 29 September 1945, rombongan pertama tentara Afnei yang diangkut dengan kapal HMS Cumberland akhirnya tiba di Tanjung Priok, Jakarta. Pada akhir Oktober 1945, sekutu sudah mendarat di 3 kota pelabuhan utama yang berada di Sumatera, yaitu tepatnya pada Medan, Padang, dan juga Palembang. Personel militer Belanda juga ikut disusupkan dalam pasukan-pasukan tersebut. Mereka adalah Hakim Greenhalgh, yakni Letnan Mr. S.J. Baron van Tuyl van Seroskerken, dan juga 3 personel militer Belanda lainnya. Tugas utama dari Greenhalgh dan timnya adalah mempersiapkan pendaratan pasukan Inggris dan secepat mungkin menetapkan kedudukan markas Afnei di Indonesia. Dari kota-kota ini, mereka semua bergerak ke kota-kota pedalaman seperti Bandung, Magelang untuk membebaskan para interniran dan juga menerima penyerahan Jepang. Sementara itu, tentara Australia mendarat pula di beberapa tempat di bagian Indonesia Timur. kedatangan Afnei disambut netral oleh rakyat dan pimpinan Indonesia. Hal ini karena dalam wawancara pers di Australia pada 29 September 1945, Letnan Jenderal Sir Philip Christison mengatakan tugas Afnei hanyalah untuk membebaskan tawanan perang dan interniran, serta melucuti pasukan Jepang. Afnei tidak akan mencampuri urusan politik dan menyingkirkan pemerintah Republik Indonesia. Bahkan ia bermaksud mengadakan musyawarah dengan pimpinan Republik Indonesia. Namun, NICA atau Netherlands Indian Civil Administration justru mengambil tindakan yang berlawanan dengan pernyataan Letnan Jenderal Sir Philip Christison. NICA mempersenjatai kembali bekas anggota Koninklijke Netherlands Indisch Leger atau KNIL yang baru bebas dari tahanan Jepang. Di berbagai daerah, NICA dan KNIL yang didukung sekutu, yaitu Inggris, merencanakan provokasi dan teror terhadap para pemimpin nasional. Semuanya bertujuan memulihkan rencana Belanda menduduki kembali Indonesia. Di kota-kota yang diduduki sekutu seperti Jakarta dan Bandung, tentara KNIL memancing kerusuhan dengan mengadakan provokasi-provokasi bersenjata. Bahkan, di Jakarta mereka berusaha membunuh Perdana Menteri Sultan Syahrir dengan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin. Aksi-aksi teror terhadap penduduk mereka lakukan dengan memakai seragam sekutu. Hal inilah yang antara lain menyebabkan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta pada tanggal 4 Januari 1946 pindahkan ke Yogyakarta yang sampai akhir 1949 dijadikan ibu kota RI.
Pihak Indonesia kemudian menilai bahwa Afnei melindungi kepentingan Belanda. Oleh karena itu, kehadiran mereka ditantang dan dengan sendirinya menimbulkan berontak-berontakan bersenjata. Bahkan di beberapa kota meledak pertempuran. Selain perundingan terjadi, berbagai pemberontakan bersenjata yang dilakukan pemerintah Indonesia dan Belanda. Perjuangan dengan kekuatan senjata yaitu ada pertempuran Surabaya, pertempuran Ambarawa, pertempuran di Bandung Lautan Api, pertempuran Medan Area, pertempuran Merah Putih di Manado, dan pertempuran Margarana atau Puputan Margarana.